Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah ayat inti di acara perjamuan. Kok macet? Pakai VGA aja, Ustaz. Padahal pakai ini ya. Bisa. Duplicate coy. Oh, dikit ya. Bisa keluar perjanjian baru yang dimeteraikan. Anda mau sih. Mouse hilang, ini enggak ada sentuh ya. Ini ya. Pemegang lagi. Mouse hilang. Satu hilang gitu mouse. Keluar. Keluar. Thank you. Orang muda, canggih. Baik, saudara-saudara, kita sambung lagi. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Apa itu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi sebentar waktu kita minum cawan itu telah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Kita mengingat akan darahnya. Apa itu perjanjian baru? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Ini adalah the main clause of the New Testament. Klausula utama dari perjanjian baru. Bahwa Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kalau Allah katakan Allah tidak mengingat lagi dosa kita, apakah ada catatan dosa kita di kitab sana pada waktu kita mati? Bahwa setiap orang mati perbuatannya akan menyertainya, kata Wahyu. Tapi kata Ibrani, firman Tuhan berkata, Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau Wahyu katakan, ada catatan dari setiap orang mati perbuatannya menyertainya. Kalau kitab Ibrani katakan, apakah masih ada catatan itu, saudara? Kalau orang sudah tidak lagi mengingat sesuatu, apa masih mau dia catat? Sudah tidak ada, saudara. Makanya 2 Tesalonika 4 ayat 16 katakan waktu Tuhan datang, orang yang benar langsung bangkit dari kubur. Apa dia dihadiri lagi? Enggak. Umat kita percaya sekarang pengadilan sedang berlangsung. Pada waktu kita mati, pengadilan berlangsung. Orang mau bangun atau nyanda waktu Yesus datang. Jadi tidak ada lagi pengadilan. Pengadilan sekarang sudah berlangsung menurut iman kepercayaan kita sejak 1844, tulis Ellen G. White. Jadi tidak ada lagi catatan. Itulah perjanjian baru, the main clause. Keselamatan kasih karunia karena iman. Dengar Tuhan berbicara lagi kepada kita semuanya.
pagi ini. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua orang Kristen hafal ayat ini. Tapi setiap hari setan bilang, oleh usahamu, sebagian engkau akan diselamatkan. Rajinlah melayani supaya engkau selamat. Rajinlah bersabar supaya engkau selamat. Sumbang banyak supaya engkau selamat. Tidak, saudaraku. Ayat ini bilang bukan oleh usahamu, tapi karena kasih karunia oleh iman. Tapi sekali lagi, setan setiap hari bisik kita. Barajin melayani Tuhan supaya selamat. Basetia supaya selamat. Rajin bawa perpuluhan supaya selamat. Salah, saudaraku. Kita selamat bukan karena itu semua. Itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Itu perlu. Itu bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Tapi itu tidak menyelamatkan. Haleluya. Bukankah jasa Yesus itu luar biasa? Kita, saudara, tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk selamat. Kita sudah selamat. Terus yang saudara bikin mau ke Solo segala macam itu tanda cinta saudara kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya kasih karunia itu darah Yesus. Pemberian Allah itu darah Yesus. Dokter pesan begini sama saya. Ada 2 dokter di sini. Pak Max khotbahnya kalau udah kelayangan langsung berhenti ya. Apa tuh kelayangan? Kalau sebab pusing sendiri. Kalau sebab pusing sendiri. Kasih karunia itu darah Yesus, itu kasih karunia. Pemberian Allah itu darah Yesus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Pemberian Allah. Apa itu darah Yesus yang sebentar nanti kita akan minum. Haleluya. Luar biasa. Roma 11 ayat 6. Ayat kesayangan saya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau pakai perbuatan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau kasih karunia itu saya selamat. Kalau karena sahabat saya selamat, karena perbuatan sahabat saya selamat, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Jadi kalau saya berkata di dalam hati saya selamat karena saya menguduskan sahabat, bukan kasih karunia lagi. Karena ada unsur perbuatan. Kasih karunia itu murni pemberian. Tidak ada perbuatan. Terus sahabat dan Mas, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Sahabat itu ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kita perlu bersahabat untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Tapi dia tidak menyelamatkan. Yang bikin selamat kita murni darah Yesus yang sebentar kita akan minum. Jika kau tidak minum darahku, maka kau tidak akan selamat. Jika kau tidak makan dagingku, maka kau tidak akan selamat. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu murni pemberian. Kalau kasih karunia dicampur lagi oleh perbuatan sahabat, oleh perbuatan perpuluhan, oleh perbuatan kasih, itu bukan kasih karunia lagi. Itu 2 hal yang terpisah. Perbuatan itu adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Perbuatan baik itu adalah ucapan tanda syukur. Karena dia telah memberikan keselamatan kepada kita. Haleluya, saudara. Amin. Praise the Lord. Kalau karena perpuluhan saya selamat, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Terus Mas, perpuluhan itu apa?
Perpuluhan itu bukti saya mengakui Allah. Tanda cinta kita kepada Allah. Kalau karena tidak makan dan minum haram saya selamat, kasih karunia itu bukan lagi karena kasih karunia, karena perbuatan itu. Tapi kalau perbuatan itu bukan untuk menyelamatkan saya, tapi perbuatan itu adalah tanda cinta kasih saya kepada Tuhan. Kalau perbuatan itu adalah tanda syukur saya kepada Tuhan, maka saya akan selamat. Waktu dokter bilang sama saya, kalau udah kelayangan stop dan jangan keras-keras. Saya bilang saya mau keras-keras aja. Saya mau kelayangan atau enggak, itu urusan Tuhan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kalau karena perbuatan kasih, pada waktu aku lapar kamu beri aku makan. Pada waktu aku haus kamu beri aku minum. Pada waktu aku tak ada tempat tumpang kamu beri aku tumpangan. Kalau karena perbuatan kasih kita merasa kita selamat karena kita kasih banyak makan orang. Kita selamat karena kita bangun rumah piatu. Kita selamat karena tiap bulan kita mengirim beras sembako ke rumah piatu. Kalau karena perbuatan itu kita merasa kita selamat, berarti kita selamat kasih karunia ditambah dengan perbuatan. Padahal ayat ini bilang, kalau kasih karunia ditambah perbuatan, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tapi so campur bensin, campur air. Sudah bukan bensin lagi. Mobilnya mogok kalau jalan. Ada pendeta di sosmed. Pendeta terkenal sekali. Followernya hampir 1 juta. Mungkin tiap bulan dia terima ratusan juta dari hasil YouTube-nya. Dia berkhotbah dan heboh. Dunia sosmed, dan saya rasa saudara baca, heboh. Khotbahnya, ada 3 jalan keselamatan. Yang pertama adalah melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Dia bilang ini jalan pertama. Jalan kedua adalah menurut kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Ayat kesayangannya orang Advent. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jalan yang ketiga dia bilang hidup dalam kasih. Dan 1 juta penonton ini. Pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Salah, ini bukan ayat ini. Matius 25 ayat 35. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayatnya ini bunyinya Matius 25 ayat 35. Masuklah kamu ke dalam kerajaan sorga karena pada waktu aku lapar kamu beri aku makan. Ini hidup dalam kasih. Jadi menurut dia jalan ke sorga itu ada 3. 1 melalui Yesus Kristus. Yang kedua menurut kehendak Bapa. Yang ketiga hidup dalam kasih. Sekarang mari kita bicarakan itu. Apa artinya menurut kehendak Bapa? Yang pertama sudah jelas. Menurut kehendak Bapa. Tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kecuali mereka yang menurut kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Matius 7 ayat 21. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Bapa. Percaya kepada Yesus. Tapi kita secara gross sering menerjemahkan ayat ini. Matius 7:21. Kehendak Bapa sucikan Sabat. Salah itu, saudara. Kehendak Bapa adalah kepercaya kepada Yesus Kristus. Dan saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti kuduskan Sabat. Karena kita mengimani Sabat adalah hari perhentian. Haleluya, amin. Tapi saya cuma mau luruskan bahwa Matius 7 ayat 21 bukan tentang sucikan Sabat. Mana ayatnya? Saya sudah cari, nggak ada. Yang ada kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itu jauh di atas dari kuduskan Sabat. Bukan kuduskan Sabat tidak ada apa-apanya. Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga. Perbuatan adalah ekspresi cinta, ekspresi syukur kepadanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
alias omong kosong saja. 1 Yohanes 3:23, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Jadi kalau pendeta katakan tadi ada 3 jalan. Jalan yang pertama dan kedua itu satu. Jalan yang pertama, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang kedua, menurut kehendak Bapa. Dan ayat bilang yang menurut kehendak Bapa, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya jalan 1 dan 2 itu satu. Apakah 3 jalan itu masing-masing sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri? Biar tidak percaya Yesus, yang penting hidup dalam kasih, selamat. Karena dia bilang ada 3 jalan ke sorga. Biar tidak percaya Yesus, yang penting menurut kehendak Bapa di sorga, selamat. Karena dia bilang ada 3 jalan menuju ke sorga. Apakah itu berdiri masing-masing? Kita nggak tahu. Yang kita tahu, dia yang tahu dengan Tuhan. Apa yang ada di benaknya. Apakah 3 jalan itu nomor 1 plus 2 dan 3? Nomor 1 adalah Yesus Kristus. Nomor 2, percaya kepada Yesus Kristus. Nomor 3, hidup dalam kasih. Saudara mau perjalanan ke Solo, itu hidup dalam kasih. Apakah 3 jalan ke sorga itu nomor 1 dan 2 plus 3? Artinya darah Yesus Kristus sebagai kasih karunia plus perbuatan hidup dalam kasih, baru kau selamat. Kasihan Tuhan Yesus tidak mampu 100% selamatkan manusia. Harus ditolong oleh perbuatan manusia sedikit, baru Yesus mampu selamatkan. Yesus tak berkuasa untuk selamatkan manusia 100% oleh dirinya sendiri, tapi harus dibantu oleh perbuatan baik, oleh perbuatan kudus dari manusia. Begitukah doktrin kekristenan? Doktrin kekristenan secara utama sehingga Martin Luther berontak adalah keselamatan itu hanya oleh Yesus Kristus. Tidak bisa ditambah dengan yang lain. Yang lain itu urusan yang lain, bukan urusan keselamatan. Waktu Martin Luther berontak dari agama sebelumnya, Yesus plus, banyak plusnya, saking banyaknya sehingga Martin Luther mengatakan, Yesus saja. Apa bahasa Latinnya Yesus saja? Sola gracia, sola fide, sola scriptura. Sola Cristo. Terima kasih Saudara Robi. Sola gracia itu oleh kasih karunia saja. Sola Cristo hanya oleh Yesus saja. Sola fide hanya oleh iman saja. Sola apa lagi? Ada 5 saudara dorang. Hah? Sola Scriptura, hanya Alkitab, the Bible and Bible only. Jadi kalau apakah 3 jalan itu nomor 1 dan nomor 2 kan udah jadi 1 itu. Plus yang nomor 3 perbuatan kasih, berarti itu melanggar ayat Roma 11 ayat 6. Kalau diselamatkan oleh kasih karunia, jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia lagi. Diselamatkan oleh gift 100% oleh kasih karunia. Kalau tambah plus dengan perbuatan kasih, baru selamat. Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Yang bilang ini bukan saya, tapi Tuhan yang bilang dalam Roma 11 ayat 6.
Kalau keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, maka murni orang selamat karena kasih karunia. Kalau tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau orang selamat karena kasih karunia, kalau orang selamat karena Yesus Kristus, tetapi orang bilang selamat karena Yesus Kristus plus perbuatan kasih. Ada plus perbuatan kasih supaya selamat. Maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Roma 11 ayat 6. Kalau kasih karunia itu murni ya kasih karunia. Tidak pakai perbuatan-perbuatan. Jadi Omax tidak perlu perbuatan. Perlu untuk mengekspresikan bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Perlu untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah telah diselamatkan. Saya lihat sopir orang tahu berterima kasih. Dia sudah bawa akang. Turun dari gokar. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan ya. Apalagi Tuhan. Haleluya. Kenapa maksud marah-marah? Nggak marah-marah. Ini roh pekerja. Apakah 3 jalan itu nomor 1 plus nomor 2 dan nomor 3 sebagai buah? Yes. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, jika hal itu tuh maksudnya keselamatan. Kalau keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, kalau saudara pulang sebentar bawa pulang 1 ayat ini saja, saya gembiranya bukan main. Kalau hal itu terjadi, kalau keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sudah jauh Mas, jangan terlalu ulang-ulang. Emang orang bodoh. Karena kasih karunia, pemberian saya selamat. Karena sahabat saya selamat. Karena perpuluhan saya selamat. Karena tidak makan minum haram saya selamat. Karena hidup dalam kasih saya selamat. Itu bukan kasih karunia. Itu tahu kasih apa. Yang namanya kasih karunia murni karena darah Yesus yang akan kita minum sebentar. Murni karena daging Yesus yang akan kita makan sebentar. Itulah kasih karunia keselamatan. Tak ada pakai tambah-tambah yang lain. Terus tambah-tambah yang lain itu apa? Sekali lagi, tambah-tambah itu yang lain adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Tambah-tambah yang lain adalah rasa syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah lindungi dan selamatkan kita. Haleluya. So beautiful. Begitu indah. Sehingga kita sudah terbebas. Pada waktu kita terima Yesus dan percaya dia, kita sudah selamat. Oh jadi Omax sekali selamat tetap selamat. Kalau dia tidak menyangkal imannya sampai dia mati, ya iya sekali selamat tetap selamat. Kecuali dia menyangkal imannya seperti anak yang hilang. Tapi kalau dia berdosa, ya dia diampuni. Kalau dia berdosa terus, ya dia diampuni. Kalau dia berdosa terus, ya dia diampuni. Kalau dia berdosa terus, ya dia diampuni. Apa cuma diampuni? Dia dikasih ganjaran sampai dia bertobat. Tapi selamat, tetap selamat. Asal pulang bertobat. Seperti anak yang hilang. Dia pulang, dia bertobat. Tapi kalau dia tidak pulang, dia tidak bertobat. Keburu mati. Bukan Tuhan yang tinggalkan dia. Tapi dia yang tinggalkan Tuhan. Apa ada kasih karunia? Kasih karunia adalah bagi mereka yang mau menerima kasih karunia itu. Demikianlah karena Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Bagi siapa yang percaya. Bagi siapa yang mau terima kasih karunia itu. Kasih karunia itu gak sembarangan. Mau bikin apa aja, nih semuanya dapat kasih karunia. Mau bikin apa aja, nih semuanya selamat masuk surga. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia membutuhkan pertobatan. Apa sudah bicara? Doi itu angka. Apa kata Yakobus? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pergi solo itu perbuatan, tidak mati iman. Dalam istilah Yesus Kristus, itu adalah buah. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan atau berbuat apa-apa. Dan yang tidak berbuah dipotong dan dibuang ke api." Oh, kalau begitu keselamatan tanpa perbuatan, oh maksud aja nggak usah baking apa-apa. Boleh. Nanti Tuhan potong kan Tuhan buang ke api. Kasih karunia oleh iman. Iman yang berbuah. Bukan iman yang bauni. Itu semuanya tergantung penghakiman Tuhan nanti. Tapi yang jelas keselamatan murni kasih karunia, tidak plus perbuatan, tidak. Perbuatan adalah sekali lagi tanda cinta, tanda syukur kepada Tuhan. Itu dua hal yang terpisah. Tapi setan tiap hari bisik terus sama kita sampai kita mati, termasuk saya. Berbuat supaya selamat. Berbuat supaya selamat. Enggak. Kita mau berbuat apa enggak bakal selamat. Kita berbuat karena kita mencintai, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia oleh iman yang berbuah. Ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setelah terima kasih karunia, melakukan pekerjaan baik, bukan dudu badiang komba uni. Bukan. Tapi giat bekerja melakukan pekerjaan baik. Lebih banyak buah, lebih baik. Yesus katakan sedikit buah, dia akan gunting supaya buah lebih banyak. Yang gak ada berbuah, dia langsung potong, buang kemana? Buang ke api. Cuma duduk komba uni. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan, Tuhan yang jadi hakim, bukan saya, bukan manusia. Kata Paulus, saving faith, sahabat perpuluhan, makan minum halal dan hidup dalam kasih adalah buah dari iman. Kamu selamat karena kasih karunia oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kata Yesus berbuah. Iman yang bagaimana? Iman yang dimaksud oleh Paulus saving faith. Iman yang menyelamatkan. Sebagai penutup, ajakan mari kita setia percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang hari ini kita akan lakukan. Meminum darah Yesus. Meminum dari cawan yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Jikalau engkau tidak minum darahku, maka engkau tidak akan selamat. Jika engkau tidak akan makan tubuhku, maka engkau tidak akan selamat. Mari kita tetap ingat ayat ini, saudaraku. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maksudnya hal itu adalah keselamatan. Tetapi jika keselamatan itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dalam penutup ini sekali lagi saya mau katakan, keselamatan itu murni karena kasih karunia pemberian Allah. Tidak dicampur-campur dengan perbuatan. Iblis tetap bekerja untuk bisik kita campur dengan perbuatan supaya selamat. No, sekali lagi saya mau katakan, kasihan Yesus kita, Tuhan, tidak mampu secara penuh untuk menyelamatkan kita
Orang Manado bilang, mesti tongka-tongka ada yang tompe perbuatan kuduskan Sabat, bawa perpuluhan dan lain sebagainya. Apakah itu tidak perlu? Perlu sekali saudara, itu bukti dari cinta. Itu dua hal yang terpisah. Itu adalah urusan cinta kepada Tuhan. Itu adalah urusan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan sebagai hal yang menyelamatkan. Bukan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Dua ayat ini saling mendukung. Tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Sekali lagi saudaraku, ayat-ayat ini orang Kristen dari denominasi apapun hafal ayat ini. Tapi saudara jangan lupa, mereka hanya dengar seminggu sekali di gereja. Tetapi setan setiap hari bisik, rajin kerja supaya selamat, rajin melayani supaya selamat, rajin berbakti supaya selamat, rajin tolong orang supaya selamat. Tidak saudaraku, sekali lagi, saudara selamat murni karena darah Yesus. Perbuatan-perbuatan itu adalah bukti cinta saudara kepada Yesus. Sebab Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Dan perintahku adalah kasihilah sesama manusia. Dan perintahku adalah kuduskan Sabat. Dan perintahku adalah bawa persembahan perpuluhan. Dan perintahku adalah hidup dalam kasih. Slide penutup, saudara. Saya lewat waktu 7 menit. Jaminan keselamatan yang Yesus berikan dalam kita memperingati minum anggur dan makan daging. Roma 5 ayat 8-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang katakan pasti akan diselamatkan. Dua ayat ini berturut-turut. Saya heran. Kok pasti akan diselamatkan, kok dua ayat berturut-turut? Mungkin Tuhan rasa orang gak percaya kalau dibilang pasti akan diselamatkan. Ya Pak Dokter Siregar. Sehingga Tuhan mesti ulang 2 kali. Supaya orang percaya bahwa dia gak salah ngomong. Mungkin kalau cuman ayat 9, ayat 8 orang bilang, oh salah ngomong. Ayat 9, ini ayat 9 dan 10 bukan 8-9. Ayat 9-10. Tapi 2 kali. Katakan ke kanan saudara. Saudara pasti akan diselamatkan. Haleluya. Praise the Lord. Yohanes 10 ayat 28 dan 39. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Kita berada di tangan Yesus. Ini ayat kesayangan orang Protestan. Di mana Pak Siregar dulu datang sebelumnya. Ini ayat kesayangan mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu merebut dari tangan Yesus. Terus dia ulang lagi di ayat berikut. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Ya, lihat ini 2 ayat berturut-turut. Ayat 28. Seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Yesus. Ayat 29 masih belum jelas lagi, masih belum cukup lagi. Seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Jadi kalau saudara katakan saudara pasti selamat, saudara terkebur, tetapi firman yang katakan, kalau saudara minum dari air anggur itu dan makan daging itu, saudara akan selamat. Bukan saudara yang katakan saudara akan selamat sehingga saudara dibilang terkebur. Tetapi firman yang katakan. Tapi kalau orang tanya kepada kita sebagai orang Kristen, saudara Makainda, saudara akan selamat nggak? Terus saya katakan, nintaule kita ini, ya mudah-mudahan juga kesiang Tuhan sayang supaya boleh selamat. Itu bukan doktrin kekristenan. Itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan selamat. Haleluya. Coba saudara katakan haleluya. Haleluya.
Jadi kalau ada orang yang tanya kepada saudara, apa saudara yang akan selamat, saudara langsung kutip Roma 5 ayat 9 dan 10. Pasti akan diselamatkan. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Tidak ada orang yang dapat merebut dari tangan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang dapat merebut dari tangan Bapa. Sekarang saya mau tanya kepada saudara yang bertanya kepada saya akan selamat atau tidak? Ayat yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Tapi kalau kita tanya sama sepupu kita, saudara akan selamat atau tidak? Wah, nggak tahu ya. Amal ibadah saya ini cukup nggak ya? Pak Ketua, amal ibadah saya ini cukup nggak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan cukup. Insya Allah, rendah hati. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup. Jadi saudara tidak tahu, tidak pasti. Tapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan lewat ayat. Kalau orang setengah mati ikut Pak Yesus, setiap hari berjuang untuk menjadi sama seperti Yesus, seperti dalam pelajaran sekolah sahabat tadi, terus merasa masih, aduh belum tentu no kita ini no. Kita lagi mau ikut. Karena tidak ada kepastian. Ayat penutup. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Mari kita baca sama-sama ayat Wahyu 22, ayat 20 dan 21 ini. 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Praise God. Amin, saudara. Dan terima kasih atas pekabaran yang indah tentang pengorbanan dan kasih karunia Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Dan